Saya awalnya ya, begitu Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat terpilih menjadi gubernur, itu sangat simpati, sangat mendukung program beliau yang awal-awalnya untuk menghapuskan piknik, tamasya di sekolah-sekolah di Jawa Barat, termasuk perpisahan dan pungutan-pungutan liar lainnya. Itu sangat menarik dan sangat simpati ya. Tapi lama-kelamaan kebijakan-kebijakannya terasa aneh gitu. Kelihatannya kok jadi arogan, enaknya sendiri, semau gue, seolah-olah dia orang yang sangat berkuasa dan memperlihatkan super powernya. Halo everybody, welcome back to my channel. Dan seperti biasa di video kali ini kita akan mereaksi beberapa potongan video terbaru seputar berita Kang Deddy Mulyadi. Guys, jadi di sini kita melihat bahwa banyak sekali kritikan, cibiran, bahkan makian ya yang dilontarkan oleh warga yang justru datang dari luar daerah Jawa Barat ya. Terutama saat ini memang Jakarta tengah gencar sekali mengkritisi daripada kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Saya juga tidak paham ya, ada apa sebenarnya ya. Pemimpinnya ikut mengkritisi KDM, warganya juga ikut mengkritisi KDM. Karena seperti yang kita tahu bahwa kemarin baru saja Pak Pramono Anung, Gubernur Jakarta, baru saja menyenggol KDM soal macet yang ada di Bandung ya. Dan tidak hanya itu, warganya juga berbondong-bondong saat ini nampaknya menyerang daripada kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Dan yang terbaru ada komentar daripada Gus Nur ya, yang mengatakan bahwa KDM itu juga adalah orang yang anti-Islam. Dan kita juga penasaran bagaimana reaksi netizen ketika mendengar statement dari Gus Nur. Dan juga ada apa sebenarnya yang terjadi ya, huru-hara apa yang terjadi di luar sana sehingga warga Jakarta nampaknya gerah sekali gitu melihat kinerja daripada Kang Deddy Mulyadi. Oke guys, langsung saja tanpa basa-basi mari kita simak video berikut ini. Yang masalah rumah sakit. Iya. Ustadz, Ya. jadi di Bandung itu ada rumah sakit namanya Al Ihsan. Diganti sama dia menjadi Welas Asih. Ini sekedar info ya. Di Bandung itu ada juga rumah sakit yang namanya Immanuel Pasir Kaliki. Ada juga rumah sakit Santo Boromaus. Ada juga rumah sakit UKM Maranatha. Rumah sakit Santoso Hospital Kopo Bandung dan banyak lagi. Berani gak ngerubah ini dengan alasan kearifan lokal? Nah, dari statement beliau itu sudah kelihatan jelas ya bahwa beliau itu nampaknya tidak membaca berita yang ada. Bahkan mungkin Ustadz Gus Nur ini, saya manggilnya apa ya? Ya Gus Nur aja lah. Bahkan mungkin Gus Nur ini tidak melihat video-video viral yang berseliweran di sosial media ya. Padahal sudah berkali-kali netizen juga menjelaskan bahwa Pemprov mengganti nama Rumah Sakit Al Ihsan itu ya karena ada kewenangannya gitu. Rumah Sakit Al Ihsan itu kan memang sudah dikelola oleh Pemprov. Jadi wajar saja kalau Pemprov itu ingin mengganti nama daripada rumah sakit tersebut karena memang ada kewenangannya gitu. Sementara untuk rumah sakit lain ya apa hubungannya dengan Pemprov gitu kan? Itu kan rumah sakit pribadi milik swasta. Jadi Pemprov tidak berhak mengganti nama rumah sakit milik swasta atau milik pribadi ya. Dan ini yang tidak dipahami oleh Gus Nur. Buat Bang Ruli Armain SOS, saya mengucapkan terima kasih atas otokritik dan sarannya buat saya, sehingga Bapak bisa memperlihatkan apa kelemahan yang saya miliki. Dari kelemahan yang Bapak tampilkan terhadap diri saya yang selama ini saya jalani, semoga ke depan saya bisa memperbaiki terhadap apa yang pernah saya lakukan. Saya juga mohon maaf kepada Bapak, kepada Abang yang telah membuat kecewa, asalnya simpati sekarang menjadi tidak simpati. Saya sebagai Gubernur Jawa Barat mohon maaf telah mengecewakan Bang Ruli atau Pak Ruli yang tinggalnya di Jakarta. Dan saya akan berguru sama Abang atau Bapak karena Abang itu pada pemilu 2024 pada Pilpres sebagai Sekretaris Jenderal Porkanis. Saya tahu Abang itu cara bagaimana menaikkan elektabilitas seseorang dan tahu bagaimana menjatuhkan elektabilitas seseorang atau populariti seseorang. Ya, ini menarik ya guys. Mari kita langsung lihat dari komenan yang pertama saja. Ada dari Hera Hungkul. Bang Ruli, Anda belum jauh mainnya. Semangat Pak Kang Deddy Mulyadi. Bapak aing mah luar biasa. Keren, lanjutkan Kang Deddy. Saya sebagai warga Jawa Barat mendukung 1000% apapun kebijakannya yang luar biasa. Jadi kita menyoroti bahwa warga Jabar saja puas dengan kinerja Kang Deddy Mulyadi dan mereka tidak komplain. Mereka tidak mengeluh dengan
gebrakan-gebrakan yang dilakukan oleh KDM. Tetapi kok anehnya kenapa warga Jakarta sibuk sekali mengurusi Jawa Barat gitu. Jadi ada apa sebenarnya? Yang bahkan dia sendiri kan tidak terdampak sebenarnya dari kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Mereka itu berdomisili di Jakarta ya, jadi tidak ada hubungannya dengan Jawa Barat gitu. Jadi kebijakan-kebijakan yang diperuntukkan oleh Jawa Barat, ya seharusnya yang lebih vokal menyuarakan ketidaksenangannya itu adalah warga Jawa Barat gitu. Tapi selama ini ya kita melihat Jawa Barat kondusif, tidak ada mereka itu yang komplain dengan apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Oke, mari kita lanjut. Tukang hoax kebongkar, jejak digitalnya ketahuan. Sekarang mau nggak dari provinsi lain gitu intervensi ngaganggu orang boga RSUD nya provinsi Jawa Barat, RSUD boga urang sorangan, boga pemprov di ikut campurin cenah ulah asih gini budaya Sunda nya orang boga budaya Sunda atuh nya baik atuh, kecuali eta rumah sakit batur, rumah sakit teuing nu saha ujuk-ujuk diganti ku Kang Deddy tah karek didinya boleh protes. Imam rumah sakit boga pemprov, boga ngapemprov, maneh nu riweuh ti luar provinsi. Ya, mudah-mudahan video ini sampai ke handphonenya Gus Nur tadi ya, yang mengkritisi kebijakan Kang Deddy Mulyadi terkait penggantian nama rumah sakit. Jadi hal-hal seperti ini nampaknya tidak dilihat oleh Gus Nur ya, sehingga dia ketinggalan berita ya, bahwa sebenarnya ya terserah pemprov saja, orang sudah dikelola oleh pemprov kok rumah sakit itu kan. Jadi ya terserah mereka saja mau ganti namanya apa juga terserah, yang penting ya kalau misalkan namanya itu mengandung nama-nama yang baik ya tidak masalah seharusnya. Jadi menurut saya sekali lagi Gus Nur tadi itu dari statementnya saya menyimpulkan bahwa dia ini kayaknya hanya menumpang tenar saja, karena mungkin dia melihat ada peluang bagus nih, KDM lagi naik daun gitu, jadi mungkin dia ikut nimbrung supaya lebih dikenal lagi oleh masyarakat luas kan. Karena kita tahu saat ini memang elektabilitas daripada Kang Deddy Mulyadi atau kepopuleran KDM itu di Indonesia luar biasa sekali ya. Bahkan banyak sekali warga Indonesia tuh yang lebih tahu Gubernur Jabar dibandingkan gubernur di daerah mereka masing-masing, seperti ya daerah lain lah. Saat ini kan memang Jawa Barat menjadi senternya pemerintahan gitu, tidak lagi Jakarta gitu. Jadi mungkin momen ini dimanfaatkan oleh Gus Nur untuk bisa meningkatkan popularitasnya juga gitu ya. Itu kalau pandangan saya ya. Kalau kalian punya pandangan lain tentang Gus Nur tadi, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke, mari kita lanjut. Simak tudingan Gus Nur buat KDM. Jadi ini jangan-jangan dia punya target presiden nanti. Ya sidak malam-malam ngasih uang fakir miskin pakai kamera. Ya sudahlah, itu kan marketing. Ya kan, untuk menaikkan citra diri. Jadi ini jangan-jangan dia punya target presiden nanti. Ya nggak masalah ya, mau targetnya presiden kayak mau targetnya jadi komisaris, mau targetnya jadi direktur, ya apa masalahnya gitu. Kalau misalkan memang dia memberikan dampak positif kepada warga Jawa Barat ya seharusnya tidak ada masalah lagi. Justru yang ingin cari tenar itu ya Anda sendiri ya. Gus Nur ini nampaknya memanfaatkan situasi huru hara yang terjadi ini demi meningkatkan namanya gitu. Karena terlihat jelas daripada statement-statement beliau ini, dia ini tidak mengikuti perkembangan berita yang ada gitu. Bahkan dia sendiri tidak paham kewenangan Pemprov Jabar mengganti rumah sakit Al Ihsan itu ya, karena memang sudah ada wewenang gitu, sudah ada wewenangnya. Karena sudah dikelola oleh Pemprov gitu, dan rumah sakit tersebut juga selama ini dialiri dana APBD gitu. Jadi wajar saja kalau Pemprov ingin mengganti namanya gitu, dan tujuannya juga bagus untuk merubah citra daripada rumah sakit Al Ihsan yang sudah tercemar dengan adanya praktek korupsi menjadi citra yang baru dan fresh, dan lebih mungkin kedepannya akan lebih dikenal sebagai rumah sakit yang baru, dan masa lalu yang kelamnya itu bisa terkubur gitu. Jadi kalau kita melihat ya sekali lagi ya, kalau menurut saya Gus Nur ini hanya cari tenar saja guys. Oke, mari kita lanjut. Lagi-lagi viral nih guys, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi diprotes habis-habisan oleh segelintir orang karena merubah nama salah satu rumah sakit milik pemerintah provinsi di Jawa Barat yang tadinya Rumah Sakit Al Ihsan menjadi Rumah Sakit Welas Asih. Tidak tanggung-tanggung, KDM bahkan dicap sebagai pemimpin yang anti-Islam gara-gara hal tersebut. Apa sebenarnya arti Welas Asih? Welas Asih berarti kasih sayang yang tulus, yang datang dari hati, penuh cinta, empati, dan kepedulian kepada sesama. Tuh guys, betapa indahnya arti daripada logo Rumah Sakit Welas Asih ya. Jadi menurut saya
ya tidak masalah selagi memang Kang Deddy Mulyadi juga sudah terlihat dia tidak menghilangkan unsur akidah Islam, unsur agama Islam lah di logo tersebut. Buktinya ada tulisan kaligrafi bertuliskan Ar-Rahman Ar-Rahim gitu. Jadi tidak ada yang dibuang dari keislaman daripada rumah sakit tersebut gitu. Jadi menurut saya penggantian nama tersebut juga masih mengandung unsur-unsur Islami gitu. Jadi harusnya tidak ada perdebatan lagi ya. Oke, mari kita lanjut. Kang Deddy Mulyadi ini beneran gubernur nggak sih? Sombong amat. Songong. Mentang-mentang jadi gubernur. Sombong. Songong. Keras kepala. Itu berani-beraninya melawan perusahaan dari Jakarta yang omsetnya miliaran. Itu sombong amat itu. Sombong amat. Sok-sokan itu. Ya, harus sombong dong. Harus sombong. Harus sombong, Mas. Harus sombong. Untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, apalagi air. Apalagi air. Air itu adalah kebutuhan yang sangat vital. Ya, kemarin viral ya berita tentang warga yang terdampak daripada keserakahan perusahaan swasta yang mengambil alih air bersih, aliran air bersih warga ya. Jadi ada warga yang selama 20 tahun itu tidak mendapatkan air bersih, akses air bersih karena sudah dikuasai oleh perusahaan swasta gitu. Dan Kang Deddy Mulyadi hadir yang pada akhirnya bisa membebaskan aliran air tersebut sehingga warga yang selama 20 tahun tidak kebagian air bersih sekarang bisa menikmati air jernih kembali gitu. Jadi menurut saya ini cukup ya untuk bisa membungkam para penyinyir yang mengatakan bahwa KDM itu adalah orang yang takut dengan pengusaha besar, orang yang takut dengan oligarki. Jadi video-video seperti ini nampaknya tidak sampai kepada mereka yang suka nyinyir perihal hal tersebut ya. Jadi sudah jelas di sini Kang Deddy Mulyadi tidak gentar, tidak takut, bahkan ia mengancam akan menutup perusahaan besar tersebut jika perusahaan tersebut enggan mengganti mengganti kompensasi, bukan kompensasi ya, tidak memberikan aliran akses air baru untuk warga gitu. Jadi menurut saya hal-hal seperti ini patut kita apresiasi dan harus kita lihat ya bagaimana KDM itu tidak pro terhadap oligarki dan juga dia tidak takut dengan pengusaha-pengusaha besar. Oke, mari kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bicara masalah si Sugiknur yang memprovokasi kepada warga Jawa Barat yang katanya gak perlu kalian mendukung Kang Deddy Mulyadi karena Kang Deddy Mulyadi bla 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 bla. Kita semua tahulah, banyak orang-orang yang sudah tahu rekam jejak kau itu Sugiknur, banyak yang busuk. Yang saya tahu waktu itu kau menjadi seorang pedagang parfum ya, sendal atau apalah. Kemudian bernarasi seolah-olah mendukung Pak Jokowi waktu itu, menjelek-jelekan para Habib. Memang, tetapi kemudian para Habib tidak terima menangkap kalian yang konon katanya kau itu digebukin oleh para Habib, yang kemudian kau dikasih amplop oleh para Habib untuk menyebarkan hoak mendukung para Habib, menjelek-jelekan atau mengkritik pemerintahan pada masa itu ya. Dan sekarang kau Sugiknur ya memprovokator warga Jawa Barat. Kami selaku warga Jawa Barat sudah banyak yang cerdas dan tidak akan terprovokasi atau terdoktrin oleh narasi-narasi kau dan para antek-antek kau itu. Ya, saya senang ya bahwa saat ini masyarakat Jawa Barat khususnya sudah bisa melihat udang di balik batu dari pernyataan-pernyataan yang menggiring opini publik supaya melihat Kang Deddy Mulyadi itu seolah-olah anti-Islam. Jadi artinya di sini kedepannya framing agama tidak akan laku lagi di Jawa Barat. Seperti yang sudah terjadi kepada Ahok ya di beberapa tahun lalu. Kemarin kita melihat bagaimana isu agama itu dijadikan senjata untuk bisa menggulingkan suatu pemerintahan ya. Termasuk yang menjadi korban di sini kan pernah itu Ahok ya. Dan beberapa kali Kang Deddy Mulyadi juga pernah diisukan seperti itu ya. Bahkan sampai saat ini juga mereka masih mencari kesempatan untuk bisa menggoreng isu agama demi menjatuhkan KDM.
Tetapi ya kita dengan adanya video ini kita bisa mengukur bagaimana masyarakat Jawa Barat saat ini sudah cerdas dan mereka tidak akan mudah lagi terprovokasi oleh framing-framing sampah seperti ini ya. Oke, next. Tapi kalau saya merasakan sih, ya macet di Bandung mah dingin. Bandung ya, pertama dari sisi aspek tugas dan kewenangan itu kan kewenangannya tugas wali kota, dan Pak Wali Kotanya hari ini sedang bekerja melakukan penataan terhadap infrastruktur lalu lintas di Bandung, dan Gubernur juga hari ini sedang mempersiapkan konsep integrasi lalu lintas di wilayah Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Sumedang, dengan menggunakan model transportasi umum yang satu ramah lingkungan, dua mobilitasnya murah, yang ketiga terintegrasi, dan ini adalah bagian dari rencana yang akan kita buat. Tetapi kalau saya merasakan sih, ya macet di Bandung mah dingin. Terus kemudian yang kedua, problem Bandung itu kan jalannya kecil-kecil. Dan kemudian selain jalannya kecil-kecil, jumlah kendaraannya yang banyak. Nah mungkin ke depan Wali Kota Bandung akan segera melakukan penataan terhadap transportasi angkutan umumnya untuk bisa lebih mengedepankan aspek yang bersifat lingkungan dan kecepatan serta jumlah layanan yang dilayani. Ya, kemarin memang sempat Pramono itu menyindir masalah macet ya. Katanya macet yang ada di Bandung ini sekarang ini menduduki peringkat 1 di dunia. Dan ini jelas berlebihan ya menurut saya. Memang faktanya dari dulu Bandung ini ya banyak sekali kemacetan ya, tetapi kalau misalkan dihitung dari jumlah dunia dan menduduki peringkat 1, menurut saya nggak juga lah kayaknya. Dan ada beberapa faktor yang memang sulit sekali diatasi di Bandung itu ya, termasuk yang sudah dijelaskan oleh KDM tadi, termasuk daripada jalannya yang memang sempit ya. Jadi bagaimana pemerintah bisa memperbaiki hal itu gitu kan? Tetapi ya kita optimis ya ke depannya Pak Wali Kota Bang Farhan ya ini akan juga bisa menata daripada lalu lintas yang ada di sana supaya mungkin jalanan itu bisa lancar ya, entah dengan cara apa saya tidak tahu, tetapi saya yakin ya dengan adanya kritisi seperti ini ya pemerintah terkait juga tidak akan tinggal diam. Mereka juga akan melakukan pembenahan segera ya, dan sekali lagi sebenarnya ini ya harusnya ditunjukkan saja kepada Wali Kota Bandung langsung ya, tidak harus KDM yang menanggapi hal ini, karena urusan gubernur itu kan ya banyak sekali urusannya gitu kan, bukan hanya mengurusi Bandung saja. Jadi sebaiknya yang menanggapi hal ini harusnya ya Pak Farhan ya, yang langsung disentil nama Bandung gitu. Harusnya Bang Farhan yang memberikan statement atau memberikan klarifikasi lah terkait pernyataan yang dilakukan oleh Gubernur Jakarta kemarin ya. Jadi harusnya Bang Farhan bukan KDM ya kalau menurut saya. Oke guys, mari kita lanjut ke video selanjutnya. Jumlah banyak tidak bisa dijadikan sebagai barometer kebenaran. Jika kita berbicara tentang seorang pemimpin, tentu saja semakin banyak orang yang ingin dipimpin, semakin sukses dia menjadi seorang pemimpin. Tapi sebaliknya, semakin sedikit orang yang ingin dipimpin, maka semakin gagal dia menjadi seorang pemimpin. Jika kita berbicara tentang benar dan salah, tentu tidak bisa diukur dengan banyak dan sedikitnya pengikut. Karena ini ranahnya hukum, bukan ranahnya pemimpin. Dan benar dan salah itu ditentukan oleh seorang hakim. Dan kalau kita berbicara tentang kebijakan, tentu akan ada perbedaan pendapat, sudut pandang, dan kebutuhan. Jangankan suatu kebijakan. Ya, betul. Saya setuju dengan abang ini ya. Oke, next guys. Bapak cuma jawab, saya sanggup itu aja nggak mau, saya nggak mau. Gara-gara keras kepala, Deddy Mulyadi hentikan pengusaha yang bikin warga sengsara. Pokoknya aing mah teu nyaho kumacarana warga di dieu boga cai, jieunkeun bendungan timbang 500 juta. Lamun teu sanggup perusahaan yang ngabendung 500 juta, ku aing dipanggilkeun 500 juta kan perusahaan tuh. Guys, dengerin. Jadi kita bisa melihat bagaimana KDM itu keras kepada perusahaan yang sudah merugikan masyarakat ya. Jadi framing semacam yang bilang Kang DM itu adalah orang yang takut dengan perusahaan besar, seperti yang disindir oleh anak muda di Banten kemarin yang sudah dinotis oleh KDM. Dia kan berkoar-koar mengatakan KDM itu tidak berani menindak
perusahaan besar ya. Dan ini salah satu bukti bahwa KDM itu tidak takut gitu. Bahkan dia mengancam akan menutup pabrik tersebut kalau misalkan perusahaan tersebut tidak bisa membuat aliran air baru untuk masyarakat ya. Dan tentu saja hal-hal seperti ini ya tidak akan dilirik oleh mereka para penyinyir ya. Karena yang dicari oleh mereka itu ya tentu saja kesalahan daripada Kang Deddy Mulyadi. Jadi yang dikorek oleh mereka itu ya tentu saja kesalahannya gitu, bukan prestasinya, bukan keberaniannya gitu. Jadi hal-hal seperti ini saya yakin tidak akan dinotis oleh mereka. Oke, mari kita lanjut. Deddy Mulyadi cuma mau jadi pemimpin Indonesia 2009. Mulyono, Mulyadi, sama-sama beroperasi di dalam market of stupidity itu. Saya jujur ya, sebenarnya kalau mendengar Pak Rocky Gerung ngomong itu tidak paham 100% apa yang diomonginnya ya. Mungkin otak saya nggak nyampe. Tetapi kalau urusan mengkritisi KDM kemarin, saya melihat ada titik blundernya ya. Jadi Rocky Gerung itu sama kayak Gus Nur di awal video tadi. Dia itu berkomentar tanpa menganalisis bagaimana program Kang Deddy Mulyadi itu dijalankan. Jadi mungkin bahkan Rocky Gerung sendiri tidak membaca kebijakan-kebijakan yang atau surat edaran yang dilakukan oleh KDM ya. Apalagi dia ketika mengkritisi terkait jam malam kemarinnya itu sangat-sangat fatal sekali menurut saya. Karena KDM itu pernah menjelaskan bahwa dia tidak membunuh kreativitas anak yang memang butuh fasilitas di luar rumah gitu untuk menunjang pendidikannya. Jadi kemarin itu Pak Rocky Gerung sempat mengatakan bahwa ada kebijakan jam malam itu berpotensi membunuh kreativitas anak. Sementara Kang Deddy Mulyadi itu mengatakan bahwa ada pengecualian. Kalau memang siswa dan siswi itu keluar rumah di atas jam 9 malam, keperluannya jelas demi untuk kepentingan pendidikan, maka tidak ada masalah untuk itu, apalagi membantu orang tua mereka gitu. Jadi ya seperti saya bilang, sepertinya Rocky Gerung ini tidak membaca surat edaran yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat ini ya, program daripada KDM. Jadi sehingga dia tuh asal komentar saja, dan itu titik blundernya. Padahal KDM juga melakukan pengecualian gitu. Kecuali siswa dan siswi yang memang berkegiatan di luar rumah itu memiliki tujuan yang bisa menunjang kebutuhan mereka mengenai pendidikan gitu, apalagi membantu orang tua mereka berjualan di luar rumah ya tentu boleh saja, tidak semua harus dikurung di rumah gitu. Oke, mari kita lanjut. Jadi kita bangga juga punya gubernur seperti itu. Tapi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, setelah dilantik beliau langsung bergerak. Kalau tidak salah beliau langsung membongkar satu bangunan di kawasan Puncak yang katanya tidak sesuai lahannya dengan peruntukannya, lalu menyegel 10 bangunan yang lain di kawasan Puncak juga dan satu di Bandung Barat. Dan itu ternyata penyegelan dan pembongkaran itu bukan kewenangan beliau. Itu adalah kewenangan dari Kementerian Lingkungan Hidup. Ini yang harus kita garis bawahi ya, tentang kewenangan. Memang mungkin kewenangan untuk membongkar itu bukan kewenangan Gubernur Jawa Barat, tapi kewajiban gubernur adalah menjaga masyarakatnya tetap aman dari segala macam bahaya termasuk bencana alam. Dan itu salah satu cara yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi untuk bisa membuat Jawa Barat itu lebih bisa terbebas dari bencana-bencana yang sudah terjadi selama bertahun-tahun. Contohnya banjir gitu kan. Penanganan banjir ini kan memang tidak pernah selesai karena tidak diselesaikan dari hulunya gitu. Dan sementara yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi itu saat ini membenahi hulunya. Jadi sumber masalahnya gitu. Bangunan-bangunan liar yang sudah menggunduli hutan di Bogor atau di mana sajalah. Jadi Kang Deddy Mulyadi itu ingin memulihkan fungsi hutan atau gunung seperti sedia kala supaya bisa menyerap air lebih banyak sehingga tidak lagi terjadi banjir di Jawa Barat. Dan itu sudah menjadi tugas pemimpin gubernur untuk bisa menjaga keamanan masyarakatnya. Jadi perihal kewenangan untuk membongkar mungkin memang bukan tugasnya gubernur, tetapi menjaga keselamatan warganya itu adalah tanggung jawab penuh daripada Gubernur Jawa Barat. Jadi sekali lagi kita harus melihat ya bagaimana sebenarnya Kang Deddy Mulyadi itu melakukan tugasnya dengan baik sebagai seorang gubernur, yaitu Kang Deddy Mulyadi tidak pandang bulu. Kang Deddy Mulyadi itu tidak segan gitu membongkar suatu bangunan yang dianggap merugikan masyarakat, apalagi yang tidak memiliki izin yang jelas gitu. Jadi statement yang dikeluarkan oleh Ono Surono ini seolah-olah ia ingin menggiring opini publik bahwa KDM itu sudah
melakukan tugas yang seharusnya tidak dikerjakan oleh beliau gitu. Padahal kalau kita melihat ya, tugas daripada gubernur itu demi menjaga keselamatan warganya, dan ini salah satu cara KDM untuk bisa melindungi masyarakat dari bencana-bencana yang sudah terjadi akibat buatan manusia itu sendiri ya. Oke, mari kita lanjut. Kalau sampai Pak Anies Baswedan menang, ya, dan jaringan yang saya bangun selama hampir 40 tahun juga nanti saya akan bilang, pulihkan Hizbut Tahrir. Tah, ayeuna kanyahoannya anu ngewa ka Bapak aing teh, anu ngewa ka budaya Sunda teh geuningan kelompokna teh kelompok radikal. Anu baheula hayang ngarubah negara Indonesia menjadi negara khilafah. Samarukna warga Jawa Barat teh barodo meureunannya mudah terprovokasi. Hei, warga Jawa Barat ayeuna mah parinternya henteu mudah diadu domba, henteu mudah kapancing ku politisasi. Kalau saya melihatnya sih sebenarnya statement daripada Alfian Tanjung tadi mengatakan bahwa ia mendukung Anies Baswedan untuk bisa menjadi pemimpin, yang kemudian ia berharap suatu saat Anies Baswedan bisa menerapkan suatu sistem atau suatu regulasi untuk bisa membebaskan HTI menjadi sebuah organisasi lagi gitu. Dan tentu saja kita bisa melihat ya bahwa kepentingan daripada Alfian Tanjung mengkritisi KDM itu hanyalah untuk kepentingan pribadi dia dan kelompok partai mereka gitu, termasuk Anies Baswedan. Dan ini bukti nyata bahwa Alfian Tanjung itu mendukung Anies, dan ternyata apa upaya-upaya yang dilakukan oleh Alfian Tanjung selama ini ya jelas saja dia tidak mewakili suara umat, apalagi masyarakat. Jadi sebenarnya dia tidak peduli dengan masyarakat, dia tidak peduli dengan umat. Yang dia pedulikan adalah kepentingannya dan juga kepentingan partai mereka gitu loh. Dan tentu saja kita harus bisa melihat ini ya. Oke, mari kita lanjut. Bapak aing atau Kang Deddy Mulyadi menanggapi masalah influencer terus berita-berita anu mengkritik bahkan anu memfitnah ka Bapak aing atau Kang Deddy Mulyadi, tapi anu domisilina di Jakarta lain di Jawa Barat. Nya walaupun Bapak aing mah sabar, tapi ya non teh ngeritik-ngeritikna geus leuwih ka fitnah, kumaha anu nyebutkeun Bapak aing atau Kang Deddy Mulyadi teh pembenci Islam gara-gara ngaganti ngaran rumah sakit di Al Ihsan jadi rumah sakit Ulas Asih. Ya, kita juga melihat fenomena ini begitu luar biasa ya. Belum terjawab sebenarnya ada apa yang menjadi kegeraman daripada warga Jakarta ini mengkritisi kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Tetapi kebanyakan mereka itu ya mereka itu adalah para mantan elit politik Indonesia juga ya, yang rata-rata mengkritisi kebijakan KDM ini. Yang jelas saja ya mereka juga memiliki tujuan pribadi mereka seperti Alfian Tanjung tadi ya. Jadi semua yang mengkritisi KDM itu rata-rata ya mereka itu adalah oknum-oknum yang memang memiliki kepentingan pribadi mereka dan juga partai mereka ya. Tidak murni mewakili suara rakyat Jabar ya. Oke, next guys. Closing statement saya, hati-hati Jawa Barat terhadap Deddy Mulyadi. Nur, gak perlu mengingatkan masyarakat Jawa Barat. Karena di sini sudah banyak orang yang cerdas dan yang pintar, ya. Yang berhak mengkritik masyarakat Jawa Barat bukan Anda. Anda siapa? Masyarakat Jawa Barat bukan. Kecuali Anda masyarakat Jawa Barat, silahkan kritik kebijakan Deddy Mulyadi. Yang hari ini repot ya orang-orang seperti Anda. Orang di luar Jawa Barat mengkritik Jawa Barat, kan aneh. Bukan aneh lagi, sebenarnya lucu juga ya. Kenapa mereka tidak ada ketika rumah sakit Al Ihsan justru dipakai praktek korupsi? Kemana mereka? Kemana Gus Nur? Apakah Gus Nur belum lahir pada saat itu? Apa Alfian Tanjung belum lahir? Belum menjadi HTI gitu kan? Jadi ini yang harus kita soroti gitu loh. Bukannya malah mengkritisi kebijakan yang memang tidak tidak harus diperdebatkan lagi, apalagi sekedar mengganti nama gitu. Seharusnya tidak usah diributkan lah. Yang harusnya diributkan itu adalah praktek korupsi yang sudah jelas menodai nama Al Ihsan itu sendiri. Tapi mereka tidak ada, mereka tidak terdengar waktu ada kejadian korupsi yang ada di rumah sakit tersebut. Jadi malah fokus kepada hal-hal remeh-temeh gitu yang seharusnya tidak menjadi perdebatan gitu. Ini yang menjadi pertanyaan kita ya. Dan banyak lagi ya kasus yang harusnya disoroti oleh mereka terkait korupsi yang sudah jelas merugikan umat dan masyarakat, tetapi mereka diam saja gitu loh. Contohnya ya hal-hal kecilnya seperti dana BPJS yang tunggakan BPJS 300 miliar. Sampai saat ini belum jelas tuh duitnya pakai kemana aja. Dana hibah yang selama bertahun-tahun menggelontor hanya ke beberapa yayasan saja itu kan
harusnya diusut tuntas gitu. Harusnya ada ulama-ulama yang menyuarakan tentang keadilan tersebut. Karena pesantren lainnya itu yang tidak kebagian jatah dana hibah sudah terzolimi selama bertahun-tahun. Tapi mereka tidak ada yang berkor-kor soal itu gitu loh. Malah hal yang remeh-temeh seperti ini mereka permasalahkan, sementara hal yang besar yang memang merugikan umat mereka diam saja, tidak mempermasalahkan hal itu. Jadi ada apa sebenarnya? Kenapa logikanya terbalik-balik gitu? Jadi ini yang harusnya menjadi pertanyaan kita semua ya, selagi menjadi masyarakat biasa gitu ya. Melihat para pemuka agama ini berbondong-bondong menyerang KDM dengan alasan yang remeh-temeh seperti ini kan, ini sangat luar biasa konyol gitu. Oke, next guys. Saya sih berharap Deddy Mulyadi bisa mencabut pernyataannya. Ya. Betul nggak? Bisa Sepakat. mencabut pernyataannya Menjelaskan. agar tidak menjadi gaduh. Ya, menjelaskan ya. Menjelaskan Kenapa? agar tidak menjadi gaduh. Itu Om. Ya, artinya bahwa pernyataan Gubernur Jawa Barat KDM ini berdampak besar terhadap pendiri atau pemilik media. Betul, sangat Karena berdampak media besar. Karena ini itu- kepercayaan terhadap publik. Kalau bicaranya Mang Udin nggak mungkin besar seperti ini. Karena yang berbicaranya gubernur. Karena yang berbicaranya public figure. Karena yang berbicaranya adalah konten. Betul nggak? Berpengaruh besar, Pak. Intinya di sini mereka itu mempermasalahkan statement daripada Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terkait Kang Deddy Mulyadi tidak butuh media ya untuk bekerja di pemerintahan Jawa Barat saat ini. Jadi Kang Deddy Mulyadi itu mengandalkan sosial medianya untuk bisa melakukan transparansi dan memberitakan apa saja yang menjadi kegiatannya di pemerintahan kepada masyarakat. Dan ini jelas saja menimbulkan kekecewaan di pihak wartawan yang merasa mereka itu tidak dihargai dan tidak dianggap oleh KDM. Bahkan statement KDM itu sendiri sudah menyakiti daripada sebagian profesi wartawan. Tetapi kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi sebenarnya kan ya tujuannya sama, itu mementingkan kemaslahatan masyarakat Jawa Barat. Jadi efisiensi yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi terkait kerjasama dengan media yang tadinya mencapai 50M menjadi 3 miliar saja itu kan memang sudah luar biasa. Meskipun ya setiap program, setiap kebijakan itu pasti ada pro dan kontra dan ada pasti pihak yang dirugikan gitu. Tetapi ya sebagai pemimpin KDM juga harus bisa memutuskan bahwa segelintir orang itu tidak boleh merugikan masyarakat banyak ya demi keuntungan mereka. Dan menurut saya langkah ini memang sudah tepat ya. Jadi dana sebesar itu kalau misalkan bisa diefisiensikan ke hal-hal yang lebih bermanfaat, kenapa tidak gitu. Dan saya yakin kedepannya juga para wartawan dan LSM yang sudah terkena dampak daripada pemberhentian kontrak kerjasama dengan media ini, kedepannya juga pasti mereka akan bisa survive lah. Tapi tunjukkan saja gitu bahwa media yang ada saat ini masih bisa worth it untuk bisa menyiarkan berita-berita yang ada saat ini. Jadi alih-alih mereka protes, menurut saya lebih baik ya mereka bergerak dan menunjukkan ke masyarakat bahwa peran daripada wartawan ini masih bisa sangat berguna untuk masyarakat Jawa Barat. Dengan demikian ya masyarakat Jawa Barat juga akan bisa melihat nih bagaimana peran media itu bisa berkontribusi dengan baik dengan Jawa Barat gitu. Oke guys, mungkin hanya itu saja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis dan saya meminta maaf kalau misalkan ada statement saya atau perkataan saya yang tidak berkenan bagi kalian, dan mudah-mudahan kalian mendapatkan pelajaran serta manfaat karena sudah menonton tayangan ini, dan selamat bergabung kembali di video selanjutnya.